Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sahabat-sahabat semua, kembali lagi bersama saya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar ya tentang topik yang baru di channel ini, yaitu tentang sejarah ya, khususnya sejarah tentang yang kita sebut dengan Wali Songo yang berhubungan dengan penyebaran agama Islam di tanah Jawa atau di Nusantara ini. Wali Songo itu banyak disebut di khalayak masyarakat muslim di tanah Jawa karena ketokohannya yang menjadi cikal bakal penyebaran agama Islam di tanah Jawa. Nah, beberapa waktu yang lalu banyak juga yang mengatakan bahwa Wali Songo ini sebetulnya hanyalah dongeng atau mitos semata. Ungkapan ini sangat tidak benar karena Wali Songo itu sebetulnya adalah tokoh historis, tokoh yang nyata di dalam sejarah, di dalam penyebaran agama Islam di tanah Jawa, di Nusantara ini. Saya mengambil rujukan atau marja ya, yang saya jadikan acuan, yaitu buku Atlas Wali Songo ya, yang seperti ini ya covernya. Teman-teman bisa melihat buku ini sangat bagus sekali ya, sangat saya rekomendasikan untuk dibaca karena di dalam buku ini, di dalam covernya itu disebutkan buku pertama yang mengupas Wali Songo sebagai fakta sejarah gitu ya. Jadi buku ini cukup tebal ya, sekitar 500 halaman lebih, dan pastinya mengupas sejarah Wali Songo, juga sejarah lainnya yang berhubungan dengan Wali Songo itu sendiri, yang mungkin nanti akan berbeda dengan apa yang kita pelajari di sekolah-sekolah dulu ya, karena di sekolah dulu banyak juga sejarah-sejarah yang menjadi sisipan nih, atau terjadi hal-hal distorsi di dalam fakta sejarah yang berlangsung secara sebenarnya di masa lalu. Jadi buku ini sangat bagus sekali ya teman-teman sekalian. Saya sangat merekomendasikan buku ini untuk dibaca dan juga menambah wawasan, melengkapi wawasan kita tentang sejarah masa lalu ya. Buku ini ditulis oleh Kiai Haji Ngabahi Agus Sunyoto. Beliau adalah mantan ketua Les Bumi NU ya. Les Bumi itu adalah lembaga lembaga seniman dan budayawan muslimin Indonesia. Les Bumi ini bagian dari NU ya, mungkin semacam Banom dari NU gitu ya. Beliau Kiai Haji Agus Sunyoto adalah profesornya sejarah tanah Jawa yang berhubungan dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan sejarah Jawa. Beliau istilahnya adalah profesornya gitu. Beliau sudah almarhum ya. Mudah-mudahan amal dan juga peninggalan beliau seperti buku ini menjadi amal jariah buat beliau, dan semoga beliau ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia. Al-Fatihah. Baik, kita akan membahasnya secara lebih detail ya teman-teman. Oke, saya bacakan di awal-awal prakata dari penulis ya. Nanti kita akan menyimpulkan secara singkat dan sederhana. Oke, saya bacakan nih ya teman-teman sekalian. Sejarawan M.C. Rickleff ya, dalam Sejarah Indonesia Modern 1200 sampai 2008 menegaskan bahwa penyebaran Islam merupakan salah satu proses yang sangat penting dalam sejarah Indonesia, tapi juga yang paling tidak jelas. Dapat dipastikan bahwa Islam sudah ada di negara bahari Asia Tenggara sejak awal zaman Islam. Sementara itu, berita-berita yang bersumber dari dinasti Tang tentang kehadiran saudagar Arab ke Kalingga pada tahun 674 Masehi
adalah petunjuk bahwa memang pada awal zaman Islam, saudagar-saudagar Muslim dari Arab sudah masuk wilayah Nusantara. Semangat penyebaran Islam sendiri dipicu oleh hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, "Balighu anni walau ayatan," sampaikan apa saja dariku sekalipun satu ayat, yang kiranya telah memberi dorongan kuat bagi saudagar-saudagar Arab pada awal zaman Islam untuk menyebarkan Islam ke Nusantara, yang menurut Whitley dalam The Golden Chersonese, jalur perhubungan dengan Arab dengan Nusantara, hubungan dagang Arab dan Nusantara jauh terbangun sebelum masa Islam. Namun sampai berabad-abad kemudian sejarah mencatat bahwa agama Islam di Nusantara lebih banyak dianut oleh penduduk asing asal Cina, Arab, dan Persia. Pada dasawarsa abad ke-13, Marco Polo yang kembali dari Cina lewat laut melalui Teluk Persia menulis bahwa saat kapal yang ditumpanginya singgah di negeri Perlak, ia melihat penduduk Perlak terbagi atas 3 golongan masyarakat, yaitu kaum Muslim Cina, kaum Muslim Persia, Arab, dan penduduk pribumi yang masih memuja roh-roh, ya katanya ini masih memuja roh-roh. Dalam catatan sejarah juga disebutkan bahwa dalam 7 kali muibahnya ke Nusantara, juru tulis Cheng Ho mencatat ajaran Islam belum dianut oleh kalangan pribumi. Mahuan yang ikut dalam kunjungan Cheng Ho ke-7 pada 1433 Masehi mencatat bahwa penduduk yang tinggal di sepanjang pantai utara Jawa terdiri atas 3 golongan, Muslim Cina, Muslim Persia Arab, dan Muslim pribumi yang masih kafir, memuja roh-roh, dan hidup sangat kotor. Itu artinya sejak hadir di Nusantara pada awal zaman Islam pada 674 Masehi hingga 1433 Masehi, rentang waktu sekitar 800 tahun agama Islam belum dianut secara besar-besaran oleh penduduk bumi Nusantara. Oke, jadi di narasi yang pertama ini disebutkan bahwa sebetulnya orang-orang Arab yang menyebarkan dakwah Islam ke Nusantara ini itu telah datang di sekitar tahun 674 Masehi. Sementara kalau kita melihat dari wafatnya Nabi itu wafat 632 Masehi. Jadi sebetulnya Islam itu sudah datang ke Nusantara ini di awal-awal peradaban Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Tetapi ya, Islam belum dianut secara mayoritas, belum diterima secara besar-besaran oleh masyarakat Nusantara di awal-awal penyebaran agama Islam itu, yang terjadi di sekitar tahun 674 Masehi tersebut. Di beberapa reportase dari Marco Polo, kemudian dari Mahuan, yaitu juru tulisnya Cheng Ho, mengatakan bahwa di tahun 1433 tadi yang mencatat bahwa di sepanjang pantai utara itu mayoritas muslimnya, golongan muslimnya itu adalah Muslim Cina, Muslim Persia Arab, dan masyarakat pribumi yang menurut catatan Mahuan ini masih memuja roh-roh ya. Jadi kalau menurut buku ini nanti diterangkan lebih lanjut ya. Menurut Pak Agus Sunyoto juga menyembah roh-roh ini adalah versi mereka, padahal sebetulnya masyarakat Nusantara ini agamanya adalah agama Kapitayan yang sangat monoteistik dan mirip-mirip dengan ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW, gitu ya.